Namaku Baniu. Setelah kakekku meninggal, ia mewariskan sebuah rumah Yoglo tua di desa Karangmangu, sebuah desa terpencil di kaki Gunung Delau. Aku yang butuh tempat menenangkan diri dari penatnya Yakarta memutuskan untuk tinggal di sana sementara waktu. Sejak pertama kali menjinakkan kaki di pekarangan rumah itu, udara terasa sangat berat. Aroma bunga melati bercampur tanah basah menyengat hidungku, padahal tak ada satupun pohon melati di sana. Warga desa Kulowati hanya menatapku dengan sorot mata kasihan bercampur takut. Tepat pukul 12 malam, sayup-sayup aku mendengar suara tembandiawa yang dinyanyikan oleh seorang wanita. Berasal dari halaman belakang rumah. Suaranya sangat merdu, namun menyayat hati. Keesokan paginya, aku didatangi oleh Mbah Karyo, sesepuh desa. Beliau memberiku 2 pantangan yang tak boleh dilanggar selama tinggal di sana. Pertama, Yagan pernah membuka kamar poyok belakang. Kedua, jika ada yang memanggil namaku dari luar jendela setelah waktu maghrib, Yagan pernah dijawab. Rasa penasaranku mendalahkan rasa takut. Siang harinya, aku mencoba menjintip kamar poyok belakang lewat celah kunci. Kamar itu gelap gulita, namun di tengah ruangan, aku bisa melihat sebuah standi kayu berukir yang menjaga sebuah kebaya kuno berwarna hijau lumut. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan kamar itu, sebuah mata merah menyala menatap balik tepat ke arah mataku dari balik lubang kunci. Aku terhempas ke belakang, jantungku berdegap kencang. Malam Jumat Kliwon tiba, hujan turun rintik-rintik menambah kesan mencekam. Listrik desa tiba-tiba padam. Dalam kegelapan, terdengar suara ketukan pelan di jendela kamarku. Baniu, buka pintunya. Suara itu amat seram, aku teringat pesan Mbah Karyo. Ku bekap mulutku rapat-rapat, bersembunyi di balik selimut. Namun, suara tembak di sinden yang kudengar di malam pertama kembali menggalun, kali ini bukan dari halaman, melainkan dari dalam rumah. Suara langkah kaki telan yang basah terdengar menyeret dari arah kamar poyok yang terkunci, perlahan menuju pintu kamarku. Keesokan paginya, aku lari ke rumah Mbah Karyo. Dengan wajah pucat, beliau akhirnya menceritakan kebenaran kelam keluargaku. Di bawah pohon berijin tua pada malamnya kelam, ia mengorbankan nyawa orang tak berdosa sebagai syarat untuk mendapatkan kekayaan instan. Kebaya hijau di kamar itu adalah wadah bagi arwah sandi sinden iblis yang menjikat perjanjian dengan kakekku. Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, kakek menerima sebuah kebaya hijau antik yang indah namun memancarkan aura mistis yang kuat. Kebaya ini bukanlah pakaian biasa, melainkan wadah bagi arwah sinden iblis yang akan menjadi sumber kekayaannya. Ia menyimpannya di sebuah kamar tua yang gelap dan berdebu, tempat di mana kekuatan jahat itu bersemayam. Suatu malam, di hadapan kakek, kebaya itu hidup. Dari dalamnya, muncul arwah sinden iblis dengan wajah cantik namun memancarkan kejahatan murni. Sosoknya yang menakutkan dengan mata menyala membuat kakek tak berdaya, terikat pada perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Arwah inilah yang akan terus menagih tumbal demi kelancaran kekayaan kakek. Waktu berlalu, kakek pun menjadi kaya raya. Ia hidup dalam kemewahan di sebuah rumah megah, dikelilingi harta benda. Namun, kebahagiaan itu semu, arwah-arwah korban yang telah ditumbalkannya terus menggantuinya siang dan malam, menuntut keadilan dengan wajah penuh penderitaan. Kakek hidup dalam ketakutan dan siksaan batin, tawanan dari keserakahannya sendiri. Kini setelah kakekku tiada, sandi sinden menagih yani terakhirnya darah daging di kakekku sendiri. Pantangan itu dibuat hanya untuk menggulur waktu. Entitas itu tahu aku ada di sana, dan ia menjinjinkan nyawaku sebagai penutup kontrak pesugihan. Mbah Karyo berkata satu-satunya cara memutus kutukan adalah dengan membakar kebaya tersebut menggunakan minyak yin dan doa khusus tepat sebelum tengah malam. Malam itu, dibantu Mbah Karyo, kami mendobrak kamar poyok. Suhu ruangan seketika anyok menjadi sedingin es. Sosok wanita berkebaya hijau dengan wajah hancur dan berulat muncul di sudut ruangan, menyirit marah hingga memecahkan kaca-kaca jendela. Ia melesat mencekik leherku. Nafasku hampir putus,
Namun di detik-detik terakhir, Bah Karyo berhasil menyiramkan minyak dan melempar obor ke arah kebaya di tengah ruangan. Api berkobar hebat. Sosok sinden itu menirit kepanasan, melepaskan cekikannya padaku, dan perlahan melebur menjadi asap hitam berbau anyir darah yang membumbung ke langit-langit. Kutukan itu akhirnya berakhir, meski rumah peninggalan kakekku harus hangus setengahnya dimakan api. Keesokan harinya, Akulan sudah angkat kaki dari Karangmangu dan bersumpah tak akan pernah kembali untuk selamanya.